Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dapat kembali bersama beribadah sekalipun dari rumah kita masing-masing. Hari ini merupakan hari yang khusus kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Mari kita mempersiapkan hati kita. Tuhan berada di bait sucinya. Pertolongan kita dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada pagi hari ini adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai
ke ujung bumi. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Syukur puji Tuhan atas anugerahnya, Dia rela mati bagi kita. Dialah Tuhan yang menyelamatkan kita. Bagi Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagi kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu saat ini. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa,
ada di dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau rela datang ya Tuhan ke dalam dunia dan bahkan rela mati untuk menebus kami ya orang-orang yang berdosa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan, bukan Tuhan yang mati, tetapi adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan bahkan ya Tuhan, kami boleh melihat bagaimana Engkau sudah menang atas maut. Tuhan, kami bersyukur saat ini Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama datang untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala karya-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan kepada setiap kami. Tuhan, kami mohon ketika kami hendak bersama-sama masuk di dalam ibadah dan penyembahan kami kepada Tuhan, kami sadari ya Tuhan siapa diri kami. Kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Banyak kali ya Tuhan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, pada saat ini ketika kami datang dan kami ingin beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan mengampuni setiap kami atas segala dosa dan kelemahan kami. Sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon pertolongan dan berkat Tuhan bagi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah menang atas maut. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Rohul Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan.
Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Galilea, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan segera kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Saudara, firman ini jugalah yang mengingatkan kita untuk senantiasa siap dan berjaga sambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dari surga mulia Ia akan kembali, suara dentang lonceng berbunyi. Bangunlah umat-Nya, hai kau yang menang, kan berjumpa Dia di angkasa. Mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Dari malam gelap ke fajar yang terang, dari malam gelap ke fajar yang terang, Ia akan datang dalam terangnya. Bangunlah umat-Nya, hai kapanjinya, segera kabarkan Injilnya. Mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Saat Tuhan datang kan beri pahala, saat Tuhan datang kan beri pahala pada semua yang percaya. Bangunlah umat-Nya, sampaikan dunia, gar kau luput dari murka-Nya. Mulia, mulia, mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Mulia, mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita masih diberikan kesempatan untuk menaikkan ibadah kita, menaikkan doa-doa kita dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, dengan satu tema, tetap memberitakan Injil. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang rahmani, Bapa yang memanggil kami di dalam Yesus Kristus untuk menyatakan kasih sayang dan setia Tuhan kepada kami orang-orang pilihan-Mu.
Kami bersyukur Tuhan karena di hari kenaikan Tuhan Yesus ini kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapa, berkatilah untuk ibadah kami, secara khusus pembacaan firman Tuhan, supaya sungguh apa yang Engkau sudah nyatakan melalui hamba-Mu, Engkau juga boleh nyatakan kepada jemaat-Mu, supaya kami terus memiliki hati yang semakin rindu mencari dan mengikuti kegerakan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama menjalani hidup yang berarti karena kami mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Oleh karena itu rendahkanlah hati kami, berilah kami kemauan untuk belajar mendengar, menyimak dan memahami kebenaran firman Tuhan yang dimengertikan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Jikalau sudah menemukan, mari kita akan membacakannya bersama-sama. Saudara boleh mengikuti di dalam hati untuk pembacaan ini. Demikian sabda Tuhan. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan satu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Ayat 7. Di situ mereka memberitakan Injil. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Pete Wilson adalah seorang pendeta Amerika Serikat yang boleh saya sebut sebagai seorang pendeta yang cukup sukses pelayanannya, apalagi kalau diukur secara dunia. Bayangkan saja saudara, Pete Wilson ini mendirikan sebuah gereja bernama Cross Point pada tahun 2002. Dan kemudian saudara, gerejanya berkembang menjadi 6 cabang dengan jumlah 7.500 jemaat. Bukan hanya jemaat yang berkembang, tetapi pelayanan dari Pete Wilson ini juga sangat luar biasa. Mulai dari penginjilan kepada para narapidana di penjara, lalu kemudian terlibat dalam pengentasan kemiskinan hingga mendirikan sekolah di India. Saudara-saudara, Pete Wilson sendiri menerbitkan sebuah buku yang akhirnya menjadi sebuah bestseller. Tapi tiba-tiba dia mengejutkan dunia dan gerejanya ketika mengumumkan pengunduran diri dari kependetaan dan pelayanannya pada tahun 2016. Ternyata saudara, dia mengalami burnout atau kejenuhan. Dia mengalami stres berat dan juga kejenuhan serta kelelahan akibat dari ritme pelayanan yang dirasakan sangat padat. Saudara-saudara, kisah tentang Pete Wilson ini bukanlah satu-satunya yang terjadi dalam dunia kekristenan.
Selain mundur dari pelayanan, beberapa orang Kristen juga berhenti dan memutuskan untuk mengakhiri pelayanannya, meninggalkan imannya, bercerai dengan pasangannya, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya karena kesulitan hidup yang mereka rasakan dan alami. Tentu menimbulkan satu pertanyaan buat kita, kok bisa? Ya, memang faktanya bisa, saudara. Kemungkinan kalau kita cermati, maka hampir dari semua penyebab dari kasus-kasus itu adalah hilangnya pengharapan di dalam Tuhan. Mereka hilang pengharapan dalam Tuhan. Mereka merasa bahwa kesulitan hidup yang harus mereka tanggung untuk mentaati Tuhan itu rasanya terlalu besar, terlalu berat, sehingga mereka lebih memilih jalan pintas yang dirasakan lebih mudah dan hidup mereka mengalami kelegaan. Benarlah apa yang dikatakan oleh Scott Peck. Dia katakan life is difficult. Hidup itu sulit. Dan memang kalau kita mau jujur, hidup itu sulit, bukan? Tidak mudah, saudara. Bagi orang percaya pun kita melihat dan kita mengalami bahwa benar hidup itu sulit dan berat. Hidup itu sulit bukan hanya karena beban dalam keseharian kita dengan segala pergumulannya. Tetapi hidup yang sulit itu juga bisa jadi karena beban dan kesulitan yang kita alami dalam kehidupan pelayanan kita, dalam kehidupan kerohanian kita. Kita bisa melihat contohnya Yohanes Markus dalam pembacaan Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-13. Dia menjadi korban, saudara, di mana akhirnya dia memilih untuk berhenti ikut Paulus dan Barnabas, memilih untuk berhenti melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan kembali ke kampung halamannya. Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Di hari kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang begitu indah dan luar biasa ini. Apakah kita adalah orang Kristen yang sedang bertekun, saudara? Di dalam pelayanan, bertekun dalam pemberitaan Injil, meskipun kita mengalami beban, mengalami kesulitan, apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Apakah kita yang sudah cukup lama menjadi Kristen, tetapi kita tidak pernah terlibat dalam pelayanan atau bahkan dalam pemberitaan Injil kepada orang lain? Dan pertanyaannya, bukankah seharusnya itu yang menjadi tanggung jawab, menjadi tugas, dan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan yang mengasihi kita, bahwa kita mau melayani, memberi hidup kita untuk memberitakan Injilnya. Dan bukankah Allah menginginkan bahwa kita, orang-orang yang sudah dipanggilnya untuk percaya, untuk pergi menjadi saksi memberitakan Injil dalam situasi apapun? Mari kita belajar hari ini dari pembacaan Alkitab kita, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang tetap memberitakan Injil, meskipun dalam keadaan yang sulit, meskipun dalam keadaan yang berat. Ada dua hal yang bisa kita pelajari, saudara, hari ini. Pertama, kita bertekun dalam rencana yang ada. Kita bertekun dalam rencana yang ada. Kita lihat ayat yang pertama sekali lagi. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa. Saudara-saudara, salah satu kebiasaan Paulus setiap kali singgah di sebuah kota, dia akan mencari sebuah sinagog. Sinagog adalah tempat beribadah orang Yahudi. Saudara, hal ini dilakukan bukan hanya Paulus ini karena dibesarkan sebagai orang Farisi yang taat kepada Tuhan, dia belajar beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi kita bisa melihat bagaimana setelah dia percaya kepada Yesus, kehadirannya dalam sebuah sinagog dianggap sebagai sebuah langkah strategis untuk mengerjakan misi Allah bagi banyak orang. Dengan kata lain, Paulus dengan sengaja melakukan pergi ke sinagog orang-orang Yahudi. Sebab dia tahu
Di sinagog itu mereka orang Yahudi sangat akrab dengan pembacaan perjanjian lama, mazmur dan doa-doa, dan itu dibacakan di sana. Selain itu saudara, mereka juga begitu bangga dengan keyahudian mereka karena mereka menganggap sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, Paulus melihat saudara, dua hal ini bisa dijadikan sebuah pijakan untuk dia menyampaikan lebih lanjut tentang Injil keselamatan dalam Kristus Yesus yang sebenarnya sudah disampaikan melalui perjanjian lama dan juga sudah diberikan kepada umat pilihannya, yaitu orang-orang Israel. Itu sebabnya saya sependapat dengan John MacArthur, saudara. Dia mengatakan bahwa strategi Paulus ini bukan sekedar sebuah kebetulan, namun sebuah strategi yang direncanakan. Karena jika Paulus menginjili orang-orang non-Yahudi terlebih dahulu, maka kemungkinan mereka akan ditolak masuk ke dalam sinagog. Selain itu saudara, strategi yang dilakukan Paulus ini juga seiring dengan apa yang Tuhan inginkan. Yaitu di mana di dalam Roma pasal 1 ayat 16, Tuhan menginginkan bahwa pemberitaan itu diperuntukkan pertama-tama bagi orang-orang Yahudi dan setelah itu orang-orang non-Yahudi. Apa yang bisa kita pelajari kalau begitu dalam bagian ini? Menurut saya, kita perlu belajar bahwa dalam pemberitaan Injil kepada orang lain, kita perlu bertekun dan memiliki perencanaan yang baik. Kita harus merencanakan apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita doakan di hadapan Tuhan untuk mencari kehendak-Nya. Dan setelah itu kemudian kita bekerja sesuai dengan rencana tersebut dengan kesungguhan hati sambil mencari kehendak Tuhan atas hidup kita dan orang yang akan kita beritakan Injil. Sederhananya, rencanakanlah dengan sengaja kepada siapa dan seperti apa kita akan memberitakan Injil kebenaran. Saudara, hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Paulus juga adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Perhatikan dalam Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Satu kalimat pendek di situ dikatakan, ia harus melintasi daerah Samaria. Kita tahu kisah kelengkapannya adalah ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di tepi sumur. Saudara, kata harus di sini bukan karena tidak ada jalan lain. Sebab Lukas 9 ayat 52-56 dicatat ada jalan lain yang sudah dipersiapkan murid-murid andai kata ada penolakan dari orang-orang Samaria. Dan bukan juga karena Yesus terdesak oleh waktu buru-buru sehingga dia harus melewati daerah Samaria untuk sampai ke satu tempat tertentu. Walaupun saudara, memang perjalanan menjadi lebih singkat ketika mereka melewati daerah Samaria. Oleh karenanya kita harus melihat bahwa pengertian harus dalam kalimat ayat yang keempat ini tidak lepas dari rencana Allah, yaitu kasih karunia yang harus dinyatakan kepada orang Samaria, dan Tuhan Yesus kita lihat sengaja menjadwalkannya. Tentunya saudara, sikap dari Tuhan Yesus ini selaras dengan apa yang diajarkannya kepada murid-muridnya dan juga orang banyak. Dalam Lukas 15 diceritakan 3 perumpamaan sekaligus yang memiliki pemaknaan yang sama, yaitu perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan kemudian anak yang hilang. Di mana saudara kita melihat dalam semua pengajaran-pengajaran perumpamaan itu ada unsur kesengajaan, perbuatan mencari yang didasarkan pada kepedulian terhadap yang hilang. Dan karena itu memang yang terhilang adalah sesuatu yang dianggap sangat berharga. Yang berharga bagi seorang gembala adalah domba yang hilang. Yang berharga bagi seorang ibu adalah dirhamnya yang hilang. Dan yang berharga bagi seorang ayah adalah anaknya yang hilang. Dan kita melihat bahwa ketekunan melakukannya, mencari yang terhilang dan mendapatkannya, itu akan menimbulkan sukacita yang besar dari Allah sendiri,
ketika itu ditemukan. Karena memang saudara, yang hilang itu adalah yang berharga. Di sebuah majalah Church Herald dituliskan pengalaman seorang cendekiawan Kristen abad ke-16 bernama Muretus. Saudara, Muretus ini satu kali dia jatuh sakit dan sedang dalam sebuah perjalanan. Para dokter yang dipanggil untuk merawatnya tidak mengenal dia dengan terlalu baik. Kenapa? Karena mungkin penampilannya yang agak berbeda dengan kebanyakan orang. Lalu kemudian para dokter itu ketika melihat Muretus sakit, mereka berdiskusi, berbincang dan berkata begini, mari kita lakukan saja sebuah eksperimen terhadap dia, karena tampaknya dia ini bukan orang penting. Padahal dia orang penting, saudara. Muretus tidak sengaja mendengar percakapan mereka, lalu dia berkata kepada para dokter itu, jangan pernah menganggap siapapun rendah, karena Kristus telah mati bagi setiap manusia. Saya setuju dengan perkataan Muretus ini. Manusia siapapun dia berharga di mata Tuhan. Karenanya kita harus memandang seperti Tuhan memandang dan mengerjakan seperti Tuhan juga bekerja untuk mereka-mereka yang terhilang. Karena itu saudara, bagaimana kita saat ini ketika melihat ada banyak orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, namun mereka sebenarnya orang-orang yang terhilang. Seberapa berhargakah kita menganggap mereka ini di hadapan Tuhan, sama seperti cara Tuhan memandang hidup mereka? Saudara, kadang-kadang jujur saja bahwa kita menganggap seseorang itu berharga, seseorang itu penting. Mungkin kita lihat dari hartanya, kekayaannya, pangkatnya, status sosialnya, kemasyurannya, kehebatannya. Kalau dia kaya, pangkatnya tinggi, ternama, hebat, terkenal, kita akan menaruh respek, kita menghormatinya, menghargainya. Tapi ini tindakan yang keliru. Sebab Alkitab mengatakan semua jiwa itu berharga di mata Tuhan. Dan oleh karena berharga di mata Tuhan, siapapun yang dihadirkan dalam hidup kita, maka kabar baik itu juga perlu dihadirkan, perlu dipresentasikan, perlu disampaikan kepada mereka. Baik mereka itu orang Yahudi, non-Yahudi, baik mereka itu budak ataupun orang merdeka, kata Paulus. Semua orang terhilang berharga di mata Tuhan untuk dicari. Mungkin pekerjaan mereka hanya petugas kebersihan, tukang sampah, satpam, petugas keamanan, pembantu yang bekerja di rumah tangga kita, atau mungkin bawahan kita, atau OB kita. Mereka yang mungkin secara pandangan manusia bukan memiliki pekerjaan yang precious. Tetapi ingat, bagi Allah mereka berharga. Jika mereka belum mendengarkan berita Injil, maka itu tugas kita. Sebab bukan kebetulan kita bersinggungan, kita hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan jika kita memandang seperti Tuhan memandang, bahwa mereka ini bernilai, apakah kita punya satu rencana? Apakah kita punya satu planning? Apakah kita punya satu usaha yang disengaja, usaha-usaha yang kita pikirkan, kita gumulkan, agar kita bisa memiliki kesempatan atau menciptakan kesempatan, sehingga kita bisa memberitakan Injil kepada mereka? Atau kita tidak mau tahu? Atau kita tidak mau peduli? Karena itu kita anggap itu urusan orang dengan Tuhan, bukan urusan saya. Itu area pribadi, ngomongin soal iman itu area pribadi. Jadi saya tidak perlu menyatakan iman saya kepadanya. Apalagi mungkin kita beralasan Tuhan tidak menggerakkan saya. Atau dengan alasan-alasan yang lainnya yang bisa kita berikan. Bentuk rencana seperti apa yang mungkin bisa kita pikirkan untuk kita lakukan? Saudara, sebenarnya saya memikirkan beberapa bentuk rencana yang sederhana. Bisa dimulai dengan kita tekun mendoakan mereka, menyebut nama mereka satu persatu. Seorang teman saya bercerita, dia punya jam khusus untuk melakukan doa penuaian.
Doa penuaian adalah doa yang dia sampaikan dengan menyebut nama orang-orang yang dia tidak kenal, yang dia tidak tahu, tetapi nama-nama itu dihadirkan oleh teman-temannya, oleh kenalannya untuk minta didoakan karena mereka belum percaya. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Atau rencana yang disengaja itu bisa jadi sesuatu yang kita rencanakan, kita bawa traktat ketika kita pergi, ketika kita keluar rumah, sehingga ketika kita berjumpa dengan orang dan kemudian ada kesempatan untuk berbincang, kita bisa memberikannya. Atau rencana yang disengaja itu bisa kita wujudkan dengan mengontak dan memberikan perhatian untuk orang-orang yang kita tahu mereka sedang bergumul berat, mereka sedang ada masalah, sedang ada persoalan yang begitu pelik. Dan kita doakan mereka dan kita kemudian beri penghiburan, kekuatan dan giring mereka untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Saudara, tidak ada hasil yang instan dalam pemberitaan Injil. Yang diperlukan adalah bagaimana kita bertekun dalam perencanaan dan untuk melakukannya dengan sengaja, sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kita dan di dalam hidup kita. Kata kuncinya kita. Ini bukan tugas penginjil saja, bukan tugas pendeta saja, bukan tugas majelis saja, bukan tugas pengurus saja. Tapi kalau nama-nama tadi yang saya sebutkan tidak lagi melakukan penginjilan, tidak lagi melakukan pemberitaan firman, itu juga salah. Karena kita semua harus memberitakan Injil. Karena kita semua harus tetap memberitakan Injil Tuhan. Dan saya membayangkan jika semua jemaat melakukan sebuah kegerakan untuk sungguh-sungguh mulai mendoakan 1-2 nama. Lalu kemudian mengambil kesempatan mendekati 1-2 orang itu. Lalu kemudian menceritakan tentang Yesus kepada 1-2 orang itu. Saudara bisa bayangkan betapa terjadinya perkembangan, pertumbuhan dan kegerakan di dalam gereja kita. Mari kita berandai-andai, saudara. Saya yakin saudara pernah pergi ke sebuah stasiun, ya, stasiun kereta manapun baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Mari kita berandai-andai kita datang ke stasiun Gubeng, Surabaya. Jika satu kali sudah datang ke sana, lalu sudah melihat tidak ada kereta yang datang, tidak ada kereta yang pergi, berjam-jam saudara menunggu di sana. Tidak ada orang yang kemudian naik dan berangkat, tidak ada orang yang kemudian turun dan berhenti di stasiun itu. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Saya yakin saudara berpikir satu hal. Kok aneh? Ada apa? Stasiun yang benar tidak begini. Harus ada yang datang, harus ada yang pergi, harus ada yang turun, harus ada yang naik. Itu normal, saudara. Nah, saudara, mari kita bayangkan kalau itu kemudian stasiun itu adalah sebuah gereja. Gereja yang normal harusnya adalah ada orang yang diutus pergi keluar. Ada orang-orang Kristen yang semangat memberitakan Injil. Sehingga ada orang-orang yang terhilang yang datang masuk dalam gereja. Dan kemudian mereka diperlengkapi lagi untuk mereka diutus kembali keluar. Itu harusnya gambaran gereja yang sehat, gereja yang benar, gereja yang bertumbuh. Sehingga kalau saudara bertahun-tahun di Agape kemudian saudara tidak melihat, saudara tidak mengalami, saudara tidak merasakan adanya orang-orang baru yang bertobat dibawa percaya kepada Yesus, dan tidak ada orang-orang Agape yang kemudian mau pergi memberitakan Injil keluar sana, harusnya saudara berpikiran seperti tadi. Ada sesuatu yang aneh dalam gereja. Kenapa? Sebab gereja kok tidak ada aktivitas yang menurut Alkitab harus terjadi demikian. Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah, dan pergilah
Rotasi yang sehat harus seperti ini. Ada perputaran antara yang masuk dibawa percaya kepada Yesus dan ada yang diutus untuk pergi memberitakan Injil Kristus. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Karena tugas penginjilan diberikan kepada setiap kita. Jadi, apakah kita mau bertobat dan mulai belajar kembali? Sengaja merencanakan untuk bisa mendekati, mendoakan, dan kemudian menyampaikan firman Tuhan, Injil itu kepada orang lain. Yang kedua, saudara, bertekun meskipun ada penganiayaan. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Saudara, saya yakin kita senang, kita bahagia kalau pelayanan apapun yang kita lakukan menghasilkan buah. Demikian juga Paulus dan Barnabas, saya yakin merasakan hal yang sama. Dan kita lihat di kota Ikonium ini bisa menjadi merupakan titik terindah mereka melayani dan memberitakan firman Tuhan. Sebab dikatakan di sana dalam ayat yang pertama, sejumlah besar orang Yahudi dan Yunani menjadi percaya. Yahudi dan Yunani menjadi percaya. Saudara, kisah ini menjadi satu penghiburan yang luar biasa sebenarnya juga. Karena sebelumnya di dalam pasal 13 mereka diusir dari kota Antiokhia. Dengan perasaan terpukul mereka masuk ke Ikonium, tetapi di Ikonium mereka memberitakan firman dan Tuhan kemudian mengaruniakan sejumlah besar orang percaya. Tapi kita melihat kisah tidak berhenti di situ, tetapi berlanjut. Keindahan di Ikonium ini pun kita lihat tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena ada lagi kembali orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka yang dikatakan tidak mengenal Allah, menolak dengan keras, menghasut orang lain untuk menolak Paulus dan Barnabas. Dalam terjemahan Alkitab lain dikatakan orang-orang ini membangkitkan emosi dan meracuni pikiran orang supaya melalui cara-cara seperti itu menghambat dan menentang pelayanan daripada Rasul Paulus dan Barnabas. Saya yakin ini tantangan yang tidak mudah, bukan? Kita bisa belajar dari bagian ini, saudara, bahwa tidak selalu pelayanan dan pemberitaan Injil yang kita lakukan akan direspon baik dan diterima oleh semua orang. Akan ada selalu penolakan yang dilakukan oleh manusia terhadap kita. Dan kita perlu belajar untuk hidup melayani Tuhan itu sebuah ladang peperangan, di mana di dalamnya selalu ada pertentangan antara kuasa Allah dan kuasa iblis yang bekerja melalui orang-orang tertentu. Karenanya meskipun tidak mudah, kita belajar. Kita bertekun dan berjuang mengharapkan pertolongan dari Tuhan saja ketika kita melayani ataupun memberitakan Injil. Kita juga bisa belajar dari hal ini, berhati-hatilah untuk berkata-kata, saudara. Apakah perkataan kita adalah perkataan yang membangun? Apakah perkataan kita ini perkataan yang membuat Kristus semakin dipermuliakan atau tidak? Sebab sedih sekali bahwa orang-orang Yahudi yang disebutkan di sini yang menghasut itu, yang meracuni pikiran banyak orang itu adalah orang-orang yang beragama. Orang-orang yang tahu tentang hukum Tuhan. Dan itu juga yang kadang-kadang terjadi sekali dalam gereja. Sedih sekali saudara, dalam gereja kadang ada orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak perlu diucapkan, atau bahkan mengucapkan hoax yang disampaikan kepada sesamanya orang Kristen untuk menjatuhkan, untuk membenci, atau bahkan untuk merusak nama baik orang Kristen lainnya. Orang ini beragama, orang ini percaya, tetapi sikapnya menunjukkan hal yang berbeda. Hati-hati, saudara.
Iblis bisa pakai mulut dan hati yang rusak untuk merusak pikiran dan meracuni pikiran orang lain, dan akhirnya menimbulkan perpecahan. Sekarang bagaimana Paulus menanggapi situasi seperti itu? Ini luar biasa. Ayat 3 mengatakan mereka tetap bertekun meskipun ada tekanan. Tekun meskipun ada tekanan. Ini luar biasa sekali. Dari mana kita tahu? Perhatikan. Pertama, mereka tetap tinggal di sana beberapa waktu. Mereka bisa saja meninggalkannya lagi, mereka bisa saja kemudian pergi dari situ. Tapi mereka tinggal beberapa waktu lagi. Kedua, mereka tetap mengajar dengan berani. Ada tekanan, ada pressing, ada ketidaksukaan, tetap dilayani, tetap diajarkan, tetap memberitakan firman. Ini luar biasa, saudara. Dan saya menyimpulkan inilah ciri dari seorang pelayan yang pelayanannya berfokus kepada Allah dan bukan manusia. Sekali lagi, inilah ciri dari seorang pelayan yang pelayannya berfokus kepada Allah dan bukan pada manusia. Saudara, sering kali kita tergoda untuk berhenti atau menyerah dalam melakukan sesuatu yang sebenarnya Allah kehendaki. Bisa jadi karena kita merasa sia-sia, kita merasa tidak ada hasilnya. Apalagi kalau ditambah dengan penolakan yang muncul terhadap orang-orang yang kita layani. Tidak mudah, saudara. Jika kita salah meresponinya dengan mengasihani diri, maka akhirnya kita akan memilih untuk berhenti melayani. Atau kita tidak mau lagi melayani. Atau kita tetap melayani tapi tanpa gairah, tanpa kesungguhan, dan tanpa sepenuh hati ada di situ. Dalam pelayanan gereja manapun, kita bisa mengalami yang seperti ini. Oleh karenanya kita belajar, ketika seorang pelayan itu fokus kepada pelayanannya dan hanya kepada manusia dengan segala masalahnya, dia akan pasti merasa gagal dan sia-sia belaka. Tapi sebaliknya, saudara, ketika kita berfokus kepada Tuhan, kita tahu pelayanan ini berfokus kepada Allah, untuk kemuliaan Allah, Allah disenangkan. Meskipun kita harus menghadapi berbagai pencobaan, penolakan, persoalan, bahkan ancaman, kita akan tetap menjalaninya karena kita tahu pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Elia adalah contoh yang real bagaimana ia pernah menjadi seorang pelayan yang berfokus kepada manusia dan bukan kepada Allah. Alkitab mencatat menyedihkan sekali bahwa ia beberapa kali minta mati. Yang saya tahu beberapa hamba Tuhan pernah share dan mengatakan juga hal yang sama karena keputusasaan dan depresi dalam pelayanan. Lalu apa yang Tuhan tunjukkan kepada Elia, saudara? Tuhan melayani Elia, Tuhan memelihara Elia, Tuhan menjaga Elia, Tuhan peduli kepada Elia. Sehingga ia dipulihkan kembali oleh Tuhan melalui firman-Nya dan diajak untuk fokus kepada Tuhan. Saudara, ketika kita merasa lemah dan mulai mengasihani diri karena melayani, mungkin fokus kita perlu diganti. Jangan fokus kepada manusia karena itu akan mengecewakan. Tapi fokuslah kepada Allah yang mengasihi, yang memanggil, memilih kita menjadi umat kepunyaannya. Jalanilah apa yang harus kita jalani jika itu seturut kehendak-Nya. Karena di sanalah Tuhan akan menambahkan kekuatan. Tuhan akan menambahkan kemampuan. Dan supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Bertekunlah di dalam hal itu. Thomas Alva Edison, penemu lampu, pernah mengatakan, kegagalan pasti ada dan itu hal biasa. Yang jadi masalah adalah mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka hendak menyerah sebenarnya mereka sudah sangat dekat dengan kesuksesan. Banyak orang gagal karena dia berhenti
Padahal kesuksesan tinggal satu langkah lagi. Perkataan ini dia hidupi dan jalani sendiri. Kita tahu kisahnya, saudara. Dari kecil dia harus belajar di rumah oleh ibunya sendiri karena sekolah menolak dia dan dianggap terlalu bodoh untuk belajar. Akhirnya dia mengenal dunia ilmu pengetahuan dan dia belajar menjadi seorang penemu, bukan langsung jadi. Tapi ada proses yang dia jalani, ada ketekunan yang terus dia ikuti. Dalam setiap eksperimennya sampai dia menemukan lampu, saudara, dia melakukan beribu-ribu pencobaan sampai akhirnya berhasil. Dia terus mencoba, dan dia terus mencoba. Saudara, kegagalan yang mutlak lebih banyak terjadi ketika orang berhenti untuk mengambil satu langkah lagi sebelum dia mencapai kesuksesan. Barnabas, Paulus punya pilihan itu. Berhenti, tinggalkan Ikonium, atau tetap melayani meskipun ada tekanan, dan mereka melakukan hal itu. Lalu bagaimana cara Tuhan mengatur mereka? Ini luar biasa. Ayat 3 bagian C, Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Saudara, jadi ketika kita merasa beban berat, kita merasa bergumul hebat, maka kita akan mengalami kuasa penyertaan yang luar biasa kalau kita berfokus kepada Allah. Kita berfokus pada kehendak-Nya. Kita bertekun di dalam Allah. Sebab Allah tahu kelemahan kita dan Dia tahu kekuatan kita tidak seberapa. Itu sebabnya Ia menjanjikan bahwa Ia akan menyertai dan kita harus tekun meskipun harus mengalami tekanan. Hari ini saudara, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biasanya hari kenaikan Yesus dikutip dalam Yohanes 14 ini sering dikhotbahkan di adijasa untuk mengingatkan keluarga bahwa yang meninggal telah diterima oleh Tuhan di dalam surga dan disediakan tempat yang indah. Memang betul, saudara. Tapi kita perlu refleksi lebih dalam lagi tentang arti dari kenaikan Yesus ke surga. Sebab menurut saya ini adalah sesuatu yang pengajaran dan kebenaran yang bermata dua, saudara. Artinya, jika kita kemudian mengakhiri hidup kita dalam dunia, memang kita masuk surga mulia. Tapi pertanyaannya, sebelum waktu itu datang, sebelum masa hidup kita berakhir, apa yang kita lakukan dengan hidup kita ini? Tahun 1877, Pendeta Upham berkhotbah dan menceritakan tentang seorang pemuda yang sangat sedih di penghujung hidupnya. Saudara, pemuda ini sedih karena dia sekarat dan dia akan meninggal dunia. Kesedihannya bukan karena dia kemudian akan hilang kesenangan masa mudanya, bukan juga dia takut akan penghakiman Tuhan karena dia adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi dia berkata kepada pendetanya, dia sedih karena dia tahu dia akan mati. Dia baru percaya 1 bulan kepada Tuhan Yesus dan dia belum pernah punya kesempatan untuk bersaksi mengenai Kristus yang sudah menyelamatkannya. Dia berkata kepada pendetanya, saya tidak takut mati. Yesus telah menyelamatkan saya. Namun, haruskah aku pergi dengan tangan hampa? Kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tatkala Tuhan menjemput, kita pasti masuk surga. Pertanyaannya, apakah kita mau pulang dengan tangan hampa? Saya harap bukan itu yang menjadi jawaban di hati saudara. Jika tidak mau pulang dengan tangan hampa, bertekunlah, rencanakanlah
dengan sengaja untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Bertekunlah, sekalipun mungkin kau bolak-balik ditolak orang, sekalipun mungkin dalam pelayanan kau mengalami kesusahan, diperlakukan dengan salah, bertekunlah. Sebab Tuhan tahu dan Tuhan melihat kita dari sorga. Dan Dia akan menopang serta menguatkan kita senantiasa. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman-Mu sudah berbicara kepada kami. Oh Tuhan, tolong kami untuk menilik sungguh-sungguh hati kami, sehingga firman itu tidak kembali dengan hampa, tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu boleh mengubah hati kami, mengubah hidup kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap memberitakan Injil dimanapun Tuhan menempatkan kami. Baik dalam keluarga yang Tuhan anugerahkan, baik di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah lingkup studi, di tengah-tengah lingkup masyarakat, bahkan dimanapun Tuhan mau pakai kami, silahkan. Supaya kami tahu kami adalah orang-orang yang sudah mempertanggungjawabkan hidup kami dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tidak dengan tangan hampa kami pulang ya Tuhan. Tolonglah kami Bapa. Berkatilah untuk firman-Mu dan berkatilah jemaat-Mu. Mereka yang hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk kembali memberitakan Injil, biarlah Tuhan terus pelihara dan Tuhan tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur atas firman yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Kiranya firman inilah yang boleh terus menuntun perjalanan hidup iman kita. Dengan percaya Tuhan yang sudah naik ke surga, Ia akan datang kembali. Kita pujikan, Ia akan datang kembali. Beritakan kabar yang baik, umat semua nyanyilah, seperti janji firman-Nya, Ia akan datang kembali, Ia akan datang, Ia akan datang, Ia akan datang pada pagi, siang, hari, malam atau seketika. Ia akan datang, Ia akan datang. Hari itulah teramat mulia, Ia akan datang kembali. Bunga-bunga berseri, ladang gunung bergema. Bunga-bunga berseri, ladang gunung bergema. Langit bumi nyatakan, Ia akan datang kembali, Ia akan datang, Ia akan datang, Ia akan datang.
segala deritaku. Di hadapan Tuhanku, lewatlah deritaku, mahkotaku sembahkan. Ia akan datang kembali, ia akan datang, ia akan datang, ia akan datang, ia akan datang pada pagi, siang hari, malam atau seketika. Ia akan datang, ia akan datang. Hari itulah teramat mulia. Ia akan datang kembali, ia akan datang, ia akan datang, ia akan datang, ia akan datang pada pagi, siang hari, malam atau seketika. Ia akan datang, ia akan datang. Hari itulah teramat mulia. Ia akan datang kembali. Hari itulah teramat mulia. Ia akan datang kembali. Hari itulah teramat mulia. Ia akan datang kembali. Kami persilakan jemaat berdiri. Bersama dengan seluruh jemaat di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami bisa melakukan ibadah kenaikan Kristus ke sorga. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang hari ini juga ikut mengadakan ibadah kenaikan. Kiranya Tuhan juga yang menolong mereka, memberikan kelancaran dan juga keamanan bagi setiap mereka. Kami juga teringat Bapa untuk setiap orang Kristen dan juga misi dari penginjilan. Kiranya Tuhan juga meletakkan di dalam setiap hati mereka satu kesadaran bahwa setiap orang Kristen memiliki satu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan, yaitu untuk memberitakan Injil. Sehingga dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kami selalu mau menggunakannya untuk mengabarkan Injil itu kepada banyak orang. Kami juga berdoa Bapa untuk bulan misi di Agape. Kami mau berdoa untuk bimbel dan juga gota yang terus berlangsung sampai dengan hari ini. Kiranya melalui bimbel yang diadakan, orang-orang yang diajar juga bisa mengalami kasih Kristus. Kami juga berdoa untuk para pengajar. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat dan juga sukacita kepada mereka di dalam mengajar.
dan Gota juga kami berdoa supaya bantuan yang diberikan ini dapat menjadi berkat bagi anak-anak yang ada di Papua. Dan Tuhan juga terus menolong anak-anak ini supaya dimampukan terus dalam studi mereka boleh mendapatkan hasil yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur kalau Tuhan boleh meletakkan kami di Indonesia dan kami mau mendoakan untuk bangsa dan juga negara kami. Dengan segala konflik yang ada, secara khusus untuk penanganan COVID, kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menolong supaya segala hal yang sudah dilakukan, penanganan yang sampai dengan hari ini dikerjakan itu boleh mengatasi COVID di Indonesia. Dan Tuhan juga tolong supaya masyarakat juga bisa belajar untuk patuh dengan protokol kesehatan yang ada. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami tahu ini tidak seberapa dibandingkan dengan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami mau belajar memberi dengan sukacita karena kami tahu bahwa kami hanyalah pengelola dan Tuhan adalah pemilik dari harta yang kami miliki. Karena itu kami mau kembalikan kepadamu ya Bapa. Berkati persembahan ini agar dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan dan firman-Nya pada hari ini. Supaya kita boleh sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan hidup di hadapan Tuhan dalam anugerah yang Tuhan masih berikan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai jumpa pada minggu mendatang di dalam kita beribadah kembali. Amin.